Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di antara visi yang harus dipegang oleh seluruh pimpinan, bahkan oleh seluruh warga negara Indonesia, tentu sesuai dengan kapabilitas atau kapasitas masing-masing. Lebih tepatnya sesuai dengan profesi atau bidang kerja yang ditekuni setiap hari. Ada petani, ada pedagang, ada nelayan, kemudian ada penjual jasa, dan seterusnya ya, sampai dengan terutama yang harus berpegang teguh dan mewujudkan, yakni adalah pimpinan di level mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Nah, apakah visinya itu? Kemarin sudah kita sampaikan di syair yang ke-18.399. Kami kutip tidak sampai satu baris ya, hanya 3 kata saja. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena sabdanya itu 7 kata, jadi ini kita ambil 1 kata. 3 kata. Siapakah yang sebenarnya yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa? Ini adalah beban tugas tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi kalau saja seorang pemimpin itu berusaha dengan gigih menggandeng orang tua, menggandeng tokoh-tokoh agama dan kepercayaan, menggandeng guru ataupun dosen, termasuk tidak sekedar menggandeng, yakni perintis lembaga pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tokoh-tokoh agama dan kepercayaan, tokoh masyarakat, pihak swasta, pemerintah, dan koperasi. Yang 3 pertama, tokoh agama dan kepercayaan, termasuk tokoh masyarakat dan pihak swasta, atau orang-orang yang memiliki hati nurani terpanggil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ini adalah pilar yang utama di dalam negara sebelum Indonesia merdeka sampai dengan sekarang. Kita akan menyaksikan bersama-sama, bahkan menjadi saksi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwa kita dibesarkan oleh orang tua kita secara normal, ya, secara wajar. Berarti ibu dan bapak kita itu adalah institusi rumah tangga yang pertama kali menjalankan tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bangsa terdiri dari suku bangsa terdiri dari masyarakat, masyarakat terdiri dari personel-personel atau manusia-manusia atau warga negara atau rakyat. Jadi kalau sampai pendidikan yang awal itu dirintis oleh ulama dan tokoh masyarakat, tokoh agama yang lainnya, serta tokoh kepercayaan, ini sampai mereka ini tersakiti atas kebijakan pemerintah, maka sungguh itu bukan kebijakan. Dalam tulisan kami di Sabdana yang lain, tidak kami bawakan sekarang, itu bukan kebijakan politik,
tapi itu adalah kebajakan politik. Dari kata bajak. Ya. Ada bajak laut, bajak darat ada juga. Kalau bajak itu memang umumnya bajak laut. Tetapi kita ingat, pembajak itu juga ada yang untuk mengolah tanah. Jadi bajak darat itu juga ada. Jadi jangan sampai aturan-aturan itu satu dengan yang lainnya sengaja atau tidak ditabrakkan atau bertabrakan, tidak sesuai dengan asas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian core-nya atau intinya adalah supaya orang-orang yang terdidik atau insan-insan Indonesia yang terdidik adalah yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan sampai ada kebijakan yang bertentangan dengan nilai luhur agama dan kepercayaan. Dengan nilai luhur yang sudah disaripatikan menjadi nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa. Karena kalau nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa itu dirusak, sengaja atau tidak sengaja, maka otomatis nilai keadaban, nilai persatuan, nilai kehikmatan, nilai keadilan akan rusak semua. Karena itulah warga netizen yang berbahagia, tidak ada kebijakan kecuali senantiasa berangkat dari Tuhan, bisa dipulangkan, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam terminologi Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, semua berasal dari Sang Yang Widewasa, semua berasal dari Gusti Kang Murbeng Gesang Kang Murbeng Dumati, semua dari Tien, semua dari saudara kita menyebutnya Hari Krishna, semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf saya tidak mencampur adukan, itu adalah untuk menyebut, menghargai saudara-saudara kita yang agama dan kepercayaannya berbeda. Menghargai tidak meyakini, ya. Menghormati tidak meyakini, tetapi menyebut. Karena itu bagian integral dari bangsa Indonesia adalah keniscayaan sebagai rasa hormat kita. Jadi, jika kebijakan politik, maka tidak mungkin akan ada samudra atau gelombang demonstrasi. Mengapa? Karena kebijakan politik itu secara ideal ditimba ide-idenya itu dari masyarakat. Melalui tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh itu melalui pertemuan-pertemuan yang intensif dengan masyarakat di sekitarnya. Sehingga ada RT, ada RW, ya, ada kelurahan atau desa, ada kecamatan. Mengerucut sampai dengan DPR RI, pemerintah pusat. Ya. Melalui tahapan-tahapan itu sekarang sangat mudah, sangat cepat untuk mendulang data itu. Tidak seperti di zaman sebelum gadget tumbuh kembang. Asal kejujuran, amanah itu ada pada diri anak bangsa semuanya. Tentu pasti ada yang tidak jujur, itu pasti. Karena ini adalah panggung sandiwara. Nah, karena itulah jika ada hiruk pikuk ya tentang istilah, ya, sekaligus konten dari istilah itu atau isi dari istilah itu yang tidak semua masyarakat atau anggota masyarakat memahami, idealnya pemerintah hadir itu ya. Contoh ya, apa sih pengertian tesis itu? Jika kita merujuk karya yang terlembagakan, maka tesis itu adalah karya utama untuk mengakhiri studi
di program pasca sarjana magister. Karena sebelum itu ada skripsi, setelah itu ada disertasi. Dengan demikian maka tesis itu adalah karya ilmiah. Karena karya ilmiah, maka tesis itu tidak membutuhkan, memang tidak dibutuhkan dukungan massa. Jadi tidak perlu untuk menguatkan tesis seseorang itu harus didukung massa. Kemudian ada blog pro dan ada blog kontra. Tidak demikian. Ya. Tetapi tesis itu, jika itu merupakan karya untuk mengakhiri studi, maka diuji oleh Dewan Penguji. Jadi kalau semasa kami dulu, ya, di tahun 1998, ya, akhir studi kami di program magister kebijakan publik atau kebijakan politik, itu diuji oleh 4 orang. Sebelum itu ada juga, ya, namanya seminar problematik, seminar hasil penelitian, ya, dan seterusnya sampai dengan ujian. Ini langkah-langkah tesis. Sedangkan tesis yang dibuat oleh seseorang tanpa bimbingan secara formal dari guru atau dosen atau guru besar, maka tesis itu tidak diujikan. Dan yang tidak diujikan ini, jika kita harus menerima ataupun menyanggah, maka sekali lagi juga hanya dibutuhkan karya yang sepadan. Jadi ada tesis yang legendaris, salah satunya itu tesisnya Friedrich Hegel. Mohon maaf keliru saya. Cucunya Friedrich Hegel, ya. Friedrich Nietzsche yang di usia 25 tahun sudah menjadi guru besar di masanya, ya, abad 19 awal itu. Orang Rusia. Keturunan Rusia, ya. Kemudian hidupnya di Amerika, ya. Friedrich Hegel ini tesisnya adalah Tuhan telah mati. Ya. Antitesisnya apa? Jika Tuhan telah mati, maka aku tidak butuh Tuhan. Sintesisnya apa? Jika aku tidak butuh Tuhan dan jika Tuhan harus ada, maka akulah yang paling berhak menjadi Tuhan. Ya. Dan sintesis ini kemudian menjadi konstruksi teori dari Friedrich Nietzsche menjadi karena aku Tuhan tadi, ya, maka aku ciptakan the Superman. Kemudian berkembang Superman itu menjadi ada, ini sekedar mengulang, ya, beberapa tahun yang lalu ada He-Man, ada Spiderman, kemudian ada Satria Baja Hitam dan seterusnya. Ya, termasuk yang digemari anak-anak kita itu kucing itu, ya, Doraemon gitu, ya. Itu semua adalah gagasan-gagasan filosofis yang diturunkan menjadi film-film animasi. Dan ini harus didampingi orang tua. Kalau kita ingin selamat tauhidnya, ingin selamat teologinya, ingin selamat keyakinannya pada Gusti, ingin selamat keyakinan pada Sang Yang Widewasa, dan seterusnya. Karena itulah, maka tesis, ya, tidak perlu kita ini, ya, di dalam menyampaikan tesis, kemudian caranya itu dengan orasi seperti orasinya kampanye partai massa. Gitu. Saya tidak menyebut partai politik, ya. Mengapa partai massa? Karena partai itu, ya, hanya memelihara massa saja. Ya, pada saat dibutuhkan massa didatangkan, diberikan upeti, recehan, dan uang dan sembako, ya, sekedarnya. Setelah itu selesai. Dan jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka pada saat masyarakat berduyun-duyun mendatangi kantor-kantor atau lembaga-lembaga resmi,
ya ditinggal, kebanyakan ditinggal. Ya. Jadi kalau di persentase mungkin sekitar 1-2% yang ditemui gitu ya. Dan masa itu sendiri memang ada kecenderungan juga untuk agak lupa etika. Mengapa masa lupa etika? Ya karena memang masa itu sulit untuk dikendalikan etika, kecuali dari awal memang partai itu basisnya profesi, kemudian masing-masing partai politik, ya ini partai politik ya, yang digagas oleh Bung Karno, kemudian kami aktualisasi dalam sistem hikmatokrasi itu benar-benar diwujudkan dalam bentuk kaderisasi sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi ada Partai Petani Indonesia, ada Partai Guru Indonesia, ada Partai Rohaniwan Indonesia, ada Partai Aparatur Pemerintah Indonesia, ada Partai Jasa Indonesia, ya sampai 7 ya. Mengapa dicukupkan itu? Ya supaya masyarakat tidak tercerai-berai. Ya. Ini kalau kita membaca secara imajiner dari pikiran-pikiran besar Bung Karno yang masih belum selesai. Ya. Jadi mari ya saudara-saudara kami yang mohon maaf ya, yang tidak pernah menulis tesis yang diujikan di perguruan tinggi, maka apa yang kami sampaikan ini adalah hal yang paling sederhana sekali ya untuk membentuk atau untuk menyampaikan pengertian itu tesis itu apa. Jadi tadi ada 2, sekali lagi, satu tesis yang berbasis akademik, jadi ada penelitian perpustakaan, ya, kemudian ada penelitian lapangan, dan juga ada saudara-saudara kita dari Fakultas MIPA umpamanya ada uji laboratorium. Kalau sosial laboratoriumnya di mana? Ya ada di lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Itu laboratorium juga. Ya. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan, tesis yang merupakan kerangka pikir atau seseorang menteorikan kemudian disampaikan. Apakah teori itu berdasarkan pada penelitian lapangan, hasil wawancara, sejarah, dokumenter, dan yang lainnya, atau tesis itu semata-mata hanya pada studi pustaka. Jadi kalau masih studi pustaka itu bagian dari tesis S2, bagian dari skripsi S1, bagian dari disertasi S3. Jadi kalaupun itu disebut ilmiah, ya itu masih dalam tahap yang elementer atau tahap dini, belum sampai mendalam gitu ya. Karena itu supaya untuk mendalami meskipun tidak mengambil studi pasca sarjana itu bisa didialogkan, bukan diceramahkan. Jadi diceramahkan kemudian ada setuju tidak setuju, mendukung tidak mendukung, bukan itu. Ini mohon maaf ya. Kami tidak sedang menyindir siapa-siapa, tapi kami ditanya oleh keluarga netizen di kanal Hikmatologi itu, ada yang menjapri kami untuk diberikan penjelasan sedikit tentang makna tesis atau arti sederhana dari tesis itu. Semoga bangsa kita makin hari meskipun tidak harus duduk ya menekuni di bangku kuliah perguruan tinggi, maka kita bisa apresiasi, bisa meneladani Buya Hamka ya. Kemudian beliau profesor doktor ya. Kemudian profesor doktor Tengku Hasbi As-Siddiqi. Ini dua-duanya ulama hebat yang dikenal bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi tesis-tesisnya itu sangat akurat sekali gitu ya. Karena didasarkan pada pemahaman pada atau penelitian pada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Kemudian ada juga yang tidak pernah menulis tesis, tapi ada tesis ya, ada Mutiara Hikmah yang sangat terkenal. Semua bisa diatur. Ya. Siapakah itu? Beliau tidak kuliah, ya.
Bahkan SD-nya hanya 2 tahun insya Allah. Beliau adalah mantan wakil presiden jabatan terakhirnya, mantan menteri dalam negeri insya Allah. Kalau tidak salah juga mantan menteri luar negeri. Ya, ini adalah beliau, ya, Allahumma yarham Adam Malik. Ya, kita bisa mencontoh beliau-beliau ini ketika menyampaikan tesisnya dengan cara yang lembut, bijak, sopan, beretika, dan selaras dengan Pancasila. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan. Ya, kami bukan ahli segalanya, tetapi mari segalanya kita pikirkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga Indonesia merdeka. Mulai dari diri kita merdeka, dan kami bangsa Indonesia merdeka selamanya atas rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin.